Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Mas UPTD Puskesmas Sekarjaya, podcast edukasi masyarakat hidup sehat. Di podcast ini kita akan membahas berbagai edukasi tentang kesehatan yang akan kita bahas secara santai, tuntas, dan berisi. Dengan saya, Desi, sebagai host hari ini, dan ada bintang tamu kita, Ibu Amrina Yulita, SKM, MKM. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Ketua Tim P2PM. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini. Baik Ibu, untuk podcast kita kali ini kita akan membahas tentang penyakit menular yang cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu tentang penyakit tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC. Jadi kita langsung ya Bu. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan TB paru? Ya, TB paru itu biasanya kita sebut dengan TBC ya Mbak Desi. Jadi TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia menyerang paru-paru dan juga bisa di luar paru-paru. Jadi bukan hanya paru-paru saja. Kalau di luar paru itu biasanya disebut dengan TB ekstra paru seperti itu. Kalau penyebabnya sendiri apa Ibu? Penyebab utama dari TBC itu tadi kuman Mycobacterium tuberculosis. Tapi bisa juga ditular melalui udara ya Bu ya? Jadi TBC ini penularannya lewat percikan dahak atau droplet ya istilahnya kalau istilah kesehatan, melalui percikan dahak yang terbang ke udara, dihirup oleh masyarakat sehat di sekitarnya, kemudian terjadilah gejala sehingga seseorang tersebut bisa tertular TB. TB itu menular melalui percikan dahak atau droplet yang tertebar di udara bebas. Baik. Kalau untuk gejalanya sendiri apa saja Bu? Ya, untuk gejala utama TBC ini, gejala utamanya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Nah, ditambah ada gejala tambahannya Mbak Desi, jadi ada berkeringat di malam hari tanpa beraktivitas, kemudian ada penurunan berat badan disertai pengurangan nafsu makan, kemudian berat badan menurun tadi ya, kemudian terkadang kalau TBC tidak segera diobati akan menjadi batuk berdarah seperti itu dan sesak napas, itu gejala-gejala TBC. Jadi tadi salah satu gejalanya kan ada batuk nih Bu ya? Iya, batuk. Kalau misalnya dia tidak ditandai dengan batuk berdarah tapi sudah 2 minggu lebih nih Bu, apakah perlu diperiksa? Batuk tapi ya Mbak Desi ya? Iya. Jadi ketika kita sudah mengalami batuk ya, tidak mesti batuk berdarah ya Mbak Desi. Jadi ketika kita sudah mengalami batuk dan disertai berdahak, jadi kuncinya berdahak ya Mbak Desi. Karena TBC itu penegakan diagnosanya melalui pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak ini untuk menentukan apakah seseorang itu batuk biasa atau batuk TBC seperti itu. Jadi akan ada pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apakah dia itu batuk TBC atau batuk biasa. Baik. Kalau dilihat di masyarakat nih Bu ya, TB ini kan memang cukup dikenal dengan penyakit yang cukup ganas ya. Nah, sebenarnya bisa disembuhkan nggak Bu? Ya, jadi TBC nggak perlu ditakuti Mbak Desi, asal ketika kita sadar, ketika kita batuk berdahak, mau memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Jika seseorang tersebut terdeteksi positif TBC, jangan takut karena TBC bisa disembuhkan Mbak Desi, asal si pasien tersebut mau minum obat secara rutin dan teratur sampai tuntas. Jadi bisa sembuh, jangan takut. Nah, tadi kan Ibu penjelasannya penyakit TB itu, yang punya penyakit TB itu harus minum obat secara teratur hingga selesai. Kenapa? Karena kalau misalkan pasien TBC yang tidak berobat secara teratur, itu bisa menyebabkan kuman yang ada di tubuh seseorang tersebut menjadi resisten Mbak Desi. Kita ada lagi yang namanya TB resisten obat. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi pengobatannya bisa lebih panjang lagi dibanding dengan TB biasa yang tadi yang 6 bulan pengobatannya. Kalau dia sudah TB resisten, pengobatannya lebih panjang lagi dan lebih lama lagi, seperti itu, bisa tahunan seperti itu. Jadi disarankan seseorang yang sudah terkena TBC wajib minum obat secara rutin dan tuntas. Jadi kalau polanya setiap hari, wajib setiap hari dimakan seperti itu. Jangan sampai bolong-bolong ya istilahnya ya, tidak rutin berobat itu, karena bisa menyebabkan TBC-nya menjadi resisten obat seperti itu.
Nah, kalau cara pencegahannya nih Bu, di rumah dan di lingkungan sekitar. Ya, cara pencegahan. Jadi kita kalau untuk pencegahan awal yang namanya TBC itu kan sebenarnya penyakit TBC ini sudah lama ya, sudah dari zaman nenek moyang dulu ya, sampai sekarang tidak habis-habis. Nah, upaya kita yang pertama itu adalah imunisasi BCG. Kita tahu kan ya, imunisasi BCG itu diberikan pada anak bayi yang baru lahir, itu mencegah supaya tidak tertular TBC. Tetapi perlu diketahui juga bahwa BCG itu tidak serta-merta 100% mencegah supaya tidak tertular TBC, tidak. Tapi ketika orang yang sudah mendapatkan imunisasi BCG, kemungkinan untuk tertular itu kecil. Dan kalaupun dia tertular TBC, maka TBC yang dideritanya itu bukan TBC yang berat seperti itu. Akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mendapat vaksinasi BCG. Kemudian yang kedua, cara pencegahan yang kedua yaitu dengan sesegera mungkin menemukan orang yang positif TBC untuk segera diobati. Karena apa? Kalau kita cepat menemukan kasus, artinya mata rantai penularan akan cepat terputus seperti itu. Dan ada lagi yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis, Mbak Desi. Sekarang ada terapinya ya? Iya, ada terapi. Jadi ketika orang yang kontak erat dengan pasien TBC, misalkan ada anak balita ya dalam satu rumah, nah anak balita yang kontak erat dengan pasien dewasa yang TBC itu ada obat TPT namanya, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi ketika ayah atau ibunya yang sakit TBC, anaknya juga minum obat TPT Mbak Desi supaya tidak tertular dari ayah atau ibunya. Bukan anak balita saja, tapi orang dewasa yang lebih dari yang usia dewasa atau ada anak yang lebih dari usianya 5 tahun itu bisa diberi TPT tapi dengan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menggunakan tuberkulin test ya. Jika tuberkulin tesnya positif baru kita berikan TPT. Tapi kalau tidak cukup diobservasi aja pasiennya seperti itu. Nah ini Bu Amrina, kalau misalnya ada satu orang yang terkena penyakit TB, apakah seluruh yang ada di rumah itu diperiksa? Harus diperiksa? Harus diperiksa. Karena kalau satu rumah itu kan kontak erat artinya ya. Iya benar. Jadi petugas puskesmas harus melakukan yang namanya investigasi kontak. Ya, jadi kegiatan investigasi kontak ini adalah kegiatan pemeriksaan orang kontak serumah dengan pasien TBC. Jadi wajib itu Mbak Desi, wajib dilakukan. Kita mau lihat apakah si pasien ini sudah menularkan ke orang yang ada dalam satu rumahnya. Karena Mbak Desi kita harus tahu juga ya masyarakat ya bahwa kuman TBC ini kan penularannya melalui udara ya. Ketika pasien batuk atau bersin sembarangan nih, satu kali batuk itu ribuan kuman Mbak Desi yang tersebarkan. Bayangkan kan kalau dalam satu rumah ketika ada pasien TB yang tidak pakai masker, batuk bersin sembarangan, artinya kan yang rentan tertular pasti yang kontak erat satu rumah ya. Nah, terus akan berbeda juga kalau ketika pasiennya bersin. Nah, karena kuman partikel kumannya lebih kecil, jadi jumlah kumannya pun lebih banyak lagi. Jadi jutaan kuman Mbak Desi yang bisa disebarkan. Jadi begitu ya. Jadi bahayanya ketika ada pasien TBC yang batuk atau bersin itu tidak menggunakan masker atau batuk bersin sembarangan. Jadi petugas kesehatan juga harus memberikan edukasi cara etika batuk yang benar. Berarti kalau masalah kerentanan tadi, anak-anak berarti resiko rentannya lebih parah Bu ya? Iya, anak-anak dan lansia. Karena daya tahan tubuhnya ya. Daya tahan tubuh. Selain daya tahan tubuh, apakah gizi yang kurang baik mempengaruhi juga? Iya, PHBS, gizi kurang itu sangat mempengaruhi. Berarti untuk gizi yang seimbang dan lingkungan yang bersih juga harus didukung ya Bu ya? Iya, sama penyakit penyerta Mbak Desi. Ketika ada penyakit penyerta juga itu rentan tertular. Baik. Nah, ini ada selanjutnya nih Bu. Untuk ventilasi rumah dan paparan sinar matahari itu di sini perannya sangat penting dalam pencegahan TB. Nah, kenapa itu Bu? Ya, jadi ventilasi ya. Karena ketika sirkulasi udara di dalam rumah yang tidak baik, maka kumannya pun bakteri TBC, si Myco ya, kita sebutnya Myco ya, si Mycobacterium ini dia akan bertahan lama Mbak Desi di dalam rumah. Ketika rumah tersebut tidak pernah dibuka jendelanya, makanya si Myco itu bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dalam suhu ruangan yang lembab tanpa cahaya sinar matahari ya. Jadi nempel di barang-barang, benar, iya.
Jadi kalau misalkan ada yang batuk bersin, misalnya pasien TBC batuk bersin di dalam WC ya, wah itu bahaya Mbak Desi. Jadi kuman TB-nya bisa bertahan itu karena kan cahayanya kurang kan, kemudian tidak ada sinar matahari, seperti itu. Jadi kuman TB itu akan lebih bertahan lama seperti itu, di kondisi yang lembab. Kalau untuk di Kabupaten Oku sendiri Bu, apakah ada program khusus tentang penyakit TB? Iya, jadi saat ini tahun ini ya Mbak Desi 2026 kita lagi sedang gencar-gencarnya untuk melakukan tracing TBC. Ini adalah program nasional ya yang dilaksanakan seluruh se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, serentak di bulan Juli mulainya sampai dengan bulan November nanti. Jadi kegiatan kita itu adalah kegiatan tracing TBC terintegrasi CKG, cek kesehatan gratis itu. Jadi tracing ini adalah suatu kegiatan yang untuk menemukan kasus TBC dari pasien TBC. Misalkan ada kontak serumah, kemudian warga sekitar yang pernah kontak dengan pasien TBC sebelumnya, kemudian dengan warga kita akan menjaring juga warga atau masyarakat yang sedang batuk berdahak, itu akan kita lakukan tracing seperti itu. Itu sudah berlangsung berapa lama sejauh ini Bu? Ya, ini kami mulainya di akhir Juli ya, kemarin di akhir Juli, sekarang lagi pelaksanaan. Sejauh ini apakah banyak didapati pasien yang positif TB? Ya, jadi kegiatan TBC ini alhamdulillah karena didukung oleh pemerintah pusat karena tracing ini adalah kegiatan nasional yang langsung didukung oleh Kementerian Kesehatan sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor. Jadi kita sudah bekerja sama dengan camat, lurah, dan juga puskesmas, bidan desa, kader-kader TB yang ada di desa kelurahan untuk mencari warganya yang sedang batuk berdahak atau juga warga yang kontak erat dengan pasien TBC. Sejauh ini alhamdulillah antusias masyarakat sangat baik dengan kegiatan tracing ini, sehingga ketika kita datang ke lapangan banyak warga yang mau melakukan cek dahak, terutama yang di Puskesmas Sekarjaya ya. Ya, jadi di Sekarjaya ini alhamdulillah antusias masyarakatnya sangat baik. Dari 100 orang peserta yang kami lakukan tracing, kami hari ini Mbak Desi kita dapat 47 sampel dahak. Nah, itu sebuah ini ya, kami sangat respon masyarakatnya sangat positif artinya dengan kegiatan tracing ini. Artinya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dahaknya itu sangat baik. Artinya mereka takut kan apakah sudah tertular TBC atau bukan itu ya. Jadi sudah kami sosialisasikan juga ke masyarakat, ketika masyarakat dengan gejala batuk berdahak, ayo cek dahak supaya bisa memastikan apakah batuk kita itu batuk biasa atau batuk TBC. Iya, benar. Karena memang kebanyakan di masyarakat menganggap penyakit TBC itu seperti aib ya Bu ya, malu gitu kalau ada penyakit TBC. Iya, sebenarnya nggak perlu malu ya, karena TBC ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, bukan maksudnya siapa saja bisa terkena atau tertular TBC. Karena penularannya cepat dan bisa di mana saja, di mall bisa, di lift ya, misalkan di gedung-gedung besar, di pasar, di tempat umum lah ya Bu ya. Iya, artinya tidak menutup kemungkinan ketika ada orang dengan TBC tidak diobati, itu potensi penularannya sangat luas. Jadi siapa saja bisa kena. Baik, nah terakhir nih Bu, pesan atau himbauan nih untuk masyarakat supaya memeriksakan diri segera jika merasa ada penyakit TB. Ya, jadi pesan dari kami Dinas Kesehatan dan juga kawan-kawan puskesmas kepada masyarakat Oku, ketika petugas kesehatan datang ke lingkungan untuk bersosialisasi, ayo ikut cek dahak, jangan takut, jangan ragu, karena kita saat ini sedang melakukan tracing TBC terintegrasi CKG. Ayo datang ke pos pelayanan kesehatan untuk segera memeriksakan dahaknya jika bergejala batuk berdahak, karena kita mau tahu apakah batuk kita itu batuk TBC atau batuk biasa. Jadi jangan ragu-ragu untuk cek dahak seperti itu. Alhamdulillah.
Terima Ya. kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak Desi. Baik. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Amrina hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk semua yang nonton. Ya. Amin. Baik sahabat sehat, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat. TOS TV. Temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hear your voice.